Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa Seolhwa telah menggunakan sihir bisikan violet kepada Yosin. Sihir itu dilakukan dengan cara mengalirkan kekuatan siluman pada suara yang bisa membuat pendengarnya kehilangan kesadaran dan kemampuannya. Dikarenakan hal itu, saat ini Yosin hanya bisa terdiam membatu sementara. Lalu dalam hati Seolhwa berujar jika kemungkinan Yosin khawatir jika Ibu Siwo akan terseret ke dalam pertarungan jika dia langsung mengayunkan pedangnya. Kemudian Seolhwa pun menghela nafas sembari meminta Seolmi agar masuk saja karena tak ada masalah yang serius. Lalu Seolmi pun masuk dan merasa bersyukur karena ternyata mereka belum terlambat datang. Namun Seolhwa menanggapinya dengan berujar entahlah. Karena jika melihat level anak itu, meskipun mereka datang terlambat, sepertinya itu tak akan menjadi masalah. Kemudian Seolmi pun sedikit protes karena laki-laki Seolhwa saat ini ingin memulai pertarungan padahal sudah diingatkan untuk menghindarinya. Sambil memegang pundak Ibu Siwo, Seolhwa pun berkilah jika toh dirinya akhirnya tak bertarung juga walaupun hanya setengah hati mengatakannya. Dan meyakinkan sekali lagi dengan apa yang pernah Seolmi katakan jika tubuh manusia biasa tak akan sanggup melakukan teleportasi. Lalu menanyakan bagaimana cara mereka membawa ibunya Siwo saat ini. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Seolhwa dan Seolmi tersentak merasakan sesuatu yang membuat merinding, yaitu tabir pelindung yang menyelimuti area sekitar mereka. Diketahui bahwa perasaan dan energi itu baru pertama kali mereka rasakan karena mereka merupakan siluman yang lahir setelah festival terakhir berlalu. Kemudian sembari melihat tangannya yang tiba-tiba gemetaran sendiri, Seolhwa pun berujar jika sepertinya hanya mereka para siluman saja yang berpikir untuk menghindari pertarungan. Hingga mereka berdua mendapatkan firasat jika ada sesuatu yang telah terjadi di seluruh wilayah tempat mereka terkurung saat ini. Lalu Seolhwa pun menjelaskan jika semua ini tak akan bisa dilakukan dengan spontan. Pasti orang-orang yang datang ke sini telah mempersiapkan strategi yang matang. Dan tersentak dengan fakta bahwa mereka mengirimkan seorang anak ke sini membuat Seolhwa pun bingung. Tak sampai di situ saja, Seolhwa pun tambah terkejut karena Yosin bisa melepaskan diri dari bisikan violet hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Kemudian Seolhwa pun memutuskan untuk menyerang Yosin. Namun di luar dugaan, ternyata Yosin malah melepaskan pedangnya ke lantai sembari berujar jika dirinya tak ada niatan untuk bertarung. Karena orang yang ingin Seolhwa bawa itu adalah ibu dari temannya. Dan tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk mencegah penangkapan ibunya Siwo. Mendengar hal itu, Seolmi pun berujar jika tujuan Yosin sama dengan mereka berdua, maka dirinya akan mengajak Yosin untuk bekerja sama dengan mereka. Lalu Seolhwa pun menanyakan apakah Seolmi mengenalnya. Seolmi pun menanggapi jika dirinya mengenalinya, karena dialah orang yang telah melindungi Siwo saat dirinya tidak ada. Kemudian setelah itu Yosin pun akhirnya berbicara. Dia mengatakan jika saat ini mereka tak memiliki banyak waktu. Hal itu mungkin mereka sudah merasakannya jika di sekeliling apartemen saat ini sudah dipasang tabir penghalang. Jika tabir itu sudah terpasang sempurna, maka mustahil bagi mereka untuk keluar dari tempat ini. Dan untungnya, tabir itu masih bisa dihancurkan dari dalam. Akan tetapi Seolhwa malah sedikit tersinggung karena Yosin yang menentukan mereka bisa keluar atau tidak dari tempat ini. Lagi pula, apa yang membuat Yosin seyakin itu akan dipercaya begitu saja olehnya? Yosin pun terkejut mendengar perkataan Seolhwa itu. Namun tak hanya itu saja, Seolhwa pun juga mengatakan jika dirinya mengerti bahwa Yosin merupakan teman Siwo.
Namun tetaplah identitasnya saat ini merupakan seorang shaman. Dirinya harus tetap waspada walaupun Yosin adalah teman Siwo. Namun Siwo yang kemarin dan saat ini sudahlah sangat berbeda. Terutama bagi para shaman seperti Yosin. Bersamaan dengan hal itu, Seolhwa pun bersiap mencabut kukunya untuk menyerang Yosin. Lalu berujar jika dirinya bukan merupakan tipe orang yang mudah percaya dengan apapun. Apalagi dengan sikap Yosin yang melanggar aturan hanya karena pertemanan itu wajib dicurigai. Sedangkan di sisi lain, Solmi juga sependapat dengan Seolhwa walaupun caranya sedikit ketus. Dan juga akan bahaya jika mereka begitu saja mempercayai apa yang diucapkan oleh Yosin itu. Karena bisa saja itu merupakan strategi yang sudah dirancang agar mereka masuk ke dalam perangkap dengan berusaha membuka tabir ini. Kemudian Yosin pun merasa harus melakukan sesuatu agar mereka mempercayainya. Jadi saat ini dirinya melumpuhkan energinya untuk sementara menggunakan tangannya sendiri. Bahkan termasuk dengan aliran energi yang menuju ke dalam dantiannya. Maka dari itu saat ini dirinya tak ubahlah hanya seorang manusia biasa pada umumnya. Karena energi yang mengalir dipaksa untuk ditutup. Saat ini Yosin pun terlihat terengah-engah dan keringat banyak bercucuran. Kemudian Yosin juga berujar jika Seolhwa merapalkan mantra sihirnya lagi, maka Seolhwa akan melihat seluruh isi kepalanya secara langsung. Menanggapi hal itu, Seolhwa pun berujar jika seharusnya Yosin sudah tahu arti dari perkataannya itu. Karena dirinya bisa saja melakukan hal yang lebih mengerikan daripada sekedar melihat isi kepala dari Yosin. Bahkan dirinya bisa mengendalikan Yosin layaknya boneka hingga nyawanya pun bisa berakhir di tangannya. Dengan penuh keyakinan yang tak tergoyahkan, Yosin pun menanggapi bahwa dirinya tak keberatan dengan hal itu, asalkan semua itu bisa membantu ibunya Siwo keluar dari tempat ini. Semua itu tak masalah asalkan ibunya Siwo bisa selamat. Akan tetapi Seolhwa masih tak habis pikir dengan apa yang Yosin lakukan itu, sembari menanyakan apa hubungan Siwo dengan Yosin sebenarnya. Yosin pun dengan muka yang pucat menanggapinya dengan berkata jika Siwo adalah temannya. Seolhwa pun menghela nafasnya lalu menanggapi dengan berujar jika entah Yosin yang bodoh atau Siwo yang terlalu beruntung memiliki teman seperti Yosin. Tapi untuk saat ini dirinya akan mendengarkan seberapa hebat para saman-saman seperti dia. Sedangkan di tempat lain terlihat saat ini Siwo sedang terengah-engah berlari tanpa mempedulikan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Namun langkah kakinya untuk sesaat terhenti karena merasakan sebuah firasat kuat yang memaksanya untuk berhenti. Lalu dalam hati Siwo pun berujar jika tak ada yang aneh sedikit pun yang terlihat di depannya. Namun dirinya yakin jika ada sesuatu di depannya jika maju beberapa langkah saja dari tempat itu. Kemudian ada suara yang berujar jika ternyata tubuh Siwo jauh lebih kecil dari perkiraannya. Dan tak terlihat jika Siwo adalah orang yang memiliki darah goblin. Namun jika melihat Siwo berhenti di ujung tabir seperti itu, sepertinya Siwo bisa merasakan sesuatu. Lalu memperkenalkan dirinya sebagai Jakwang, yang merupakan asisten saman tingkat 3 dari Song Suchong dan telah mempelajari kitab serta berlatih pertarungan tangan kosong selama 15 tahun. Mendengar hal itu, Siwo pun terkejut karena itu merupakan organisasi yang diwariskan kepada keluarga Yosin. Dan bertanya-tanya apakah Jakwang merupakan kerabat Yosin atau yang lainnya. Kemudian dengan muka yang sedikit arogan, Jakwang pun berujar bahwa karena dirinya sudah memperkenalkan dirinya kepada Siwo, maka dirinya akan langsung mengatakan intinya saja, yaitu saat ini Siwo harus menyerahkan dirinya agar masalahnya tak menjadi semakin besar. Seharusnya Siwo sudah memahami situasi saat ini. Ditambah lagi wilayah ini sudah dikepung dengan tabir. Dan kemungkinan rekannya saat ini sudah menahan ibu Siwo. Lalu sembari berjalan mendekat ke arah Siwo, Jakwang pun juga menjelaskan jika entah Siwo anak berbakti atau tidak, namun jika berniat untuk kabur sekarang, maka Siwo akan membuat ibunya menderita sendirian. Tapi itu tak masalah karena semua saman di seluruh negeri sedang memburu Siwo. Jadi lambat laun dia pasti akan segera tertangkap. Sedangkan Siwo saat ini dalam hati berujar jika saat ini tak ada pilihan untuknya selain bertarung. Akan tetapi tiba-tiba dirinya merasakan keberadaan seseorang
yang ingin menyerangnya dari belakang. Saat menoleh ke arah itu, Siwo pun terlambat dan terkena tendangan lalu terpental ke belakang. Dan setelah itu Siwo pun terkejut karena dirinya saat ini terdorong masuk ke dalam sebuah tabir. Kemudian Cakwang pun sembari berjalan mendekati Siwo menjelaskan jika tabir ini seperti perangkap. Jadi sekali mangsanya masuk ke dalam, dia tak akan bisa keluar. Jadi saat ini Siwo sudah tak bisa keluar lagi dari tempat ini. Dan pilihan untuk Siwo tak berubah sama sekali, yaitu memilih antara menyerah baik-baik atau berusaha kabur dan menderita hingga bertemu dengan ajalnya. Siwo pun sepertinya akan memilih untuk bertarung karena sudah bersiap dengan posisi bertarung. Akan tetapi tiba-tiba saraf Siwo menangkap sebuah perintah melalui suara yang sewajarnya tak bisa didengar dalam radius 100 meter lebih. Namun karena energi siluman yang berada dalam suara itu familiar untuk Siwo, akhirnya Siwo pun memutuskan untuk bergerak. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun berlari meninggalkan tempat itu sembari dalam hati berujar jika energi siluman yang dirasakannya barusan merupakan energi siluman milik Seolhwa. Jadi setidaknya ada Seolhwa dan siluman-siluman lain berada dalam tabir ini. Walaupun belum pasti, namun setidaknya energi itu berasal dari rumahnya. Jadi dirinya saat ini harus menjauh dari tempat ibunya saat ini berada. Karena saat ini ibunya sudah bersama dengan Seolhwa, meskipun para saman mencurigai dan mengincar ibunya, namun yang sebenarnya ingin dia tangkap adalah dirinya. Maka dari itu dengan menggiring mereka menjauh dari rumah, dirinya bisa memberikan cukup waktu untuk Seolhwa kabur dari tempat ini. Akan tetapi tiba-tiba Siwo dikejutkan dengan serangan yang dilancarkan oleh Cakwang dan Siwo pun bisa menghindarinya. Cakwang pun memuji Siwo yang memiliki respon yang cepat. Namun tak berhenti di situ, Cakwang pun melanjutkan menyerang Siwo dari jarak dekat menggunakan tinjunya. Siwo yang menerima pukulan itu pun dalam hati berujar jika pukulan Cakwang cepat dan kuat. Dari segala aspek, kemampuan ini 1 atau 2 tingkat lebih tinggi daripada Yosin. Walaupun di pertarungan sebelumnya Yosin terlihat mengalah pada dirinya, namun si Cakwang ini memiliki sesuatu yang lebih. Cakwang pun sedikit terkejut karena ternyata Siwo sudah terbiasa dengan teknik bela diri. Sedangkan Siwo menyadari bahwa ini bukanlah pertarungan 1 lawan 1. Lalu jika dilihat dari energinya, orang yang di belakang Cakwang lah yang memiliki energi yang jauh lebih besar. Dan energi itulah yang menguatkan Cakwang. Walaupun dirinya tak memahami secara detail konsepnya bagaimana. Kemudian Siwo pun berujar jika dalam situasi ini, mungkin akan terasa aneh jika dirinya mengatakan tak mau bertarung di sini. Karena saat ini posisi mereka berada di tengah kawasan apartemen di sore hari. Dan khawatir jika nanti banyak orang yang akan terseret dalam pertarungan jika mereka bertarung di sini. Akan tetapi dengan sombongnya Cakwang menyela dengan berujar jika Siwo saat ini sedang bicara omong kosong. Karena tabir ini diciptakan agar orang-orang biasa yang tak memiliki energi tak akan bisa melihat ke dalam tabir ini. Dan jika mereka memasuki tabir pun mereka akan langsung pingsan. Bahkan semua orang yang ada di dalam tabir ini pun sedang tertidur pula saat ini. Dan mereka akan terbangun setelah tabirnya terbuka. Lalu menambahkan jika alasan Siwo mengatakan hal itu tak masuk akal dan terasa lucu menurut dirinya. Dan meminta agar Siwo menyerahkan dirinya saja. Bersamaan dengan kata-kata itu, Cakwang pun melompat ke arah Siwo lalu memukulnya. Namun Siwo dapat menghentikan pukulan Cakwang dan memegang kerah bajunya sembari berujar ternyata dirinya tak perlu memikirkan sejauh itu untuk bertarung saat ini. Setelah memegang kerah baju Cakwang, Siwo pun melakukan gulat goblin hempasan petir, di mana Siwo saat ini langsung membanting tubuh Cakwang ke atas tanah. Dan Cakwang pun terduduk di atas tanah dengan tubuh yang gemetar kesakitan. Sedangkan Siwo menjelaskan jika dirinya tak bermaksud meremehkan Cakwang saat mengurangi kecepatan dari gulatnya tadi. Namun dirinya hanya tak ingin menghilangkan nyawa manusia dengan tangannya sendiri. Walaupun kata-kata itu tak akan membuat mereka menghentikan pertarungan, namun setidaknya dirinya hanya ingin memperingatkan Cakwang saja. Dirinya juga akan mengusahakan yang terbaik, namun tak bisa menjamin bisa terus mengendalikan kekuatannya.
Mendengar kata-kata dari Siwo itu pun membuat Cakwang tambah emosi lalu melesat ke arah Siwo dan langsung memukul Siwo bertubi-tubi. Namun Siwo tak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Dikarenakan hal itu, dalam hati Cakwang pun berujar jika tubuh Siwo tak hanya kuat dan tangguh, namun sudah mirip seperti tembok yang sangat besar. Kemudian Siwo pun membalas dengan memukul Cakwang hingga terpental ke belakang. Sembari dalam hati berujar jika dirinya sudah berjaga-jaga kalau rekan Cakwang akan ikut menyerang. Namun faktanya dia tak bergerak sama sekali dari tempatnya berdiri, dan menduga jika kemungkinan tugasnya memang bukan untuk bertarung secara langsung. Lalu berkata kepada rekannya Cakwang itu jika peringatannya juga berlaku untuknya, serta menambahkan jika dirinya memang tak ingin melakukan pertarungan yang tak berguna. Namun dalam kondisi terpaksa, dirinya tak akan ragu mengerahkan kekuatannya. Rekan Cakwang yang merupakan seorang wanita itu pun sedikit geram dan ingin melawan Siwo. Namun Cakwang dengan arogannya mengatakan jika dirinya sendirilah yang akan membereskan Siwo, dan memperjelas jika dirinya cukup di belakang melakukan pemanggilan saja. Kemudian dengan wajah yang babak belur berteriak kepada wanita itu bahwa dia tak paham dengan kata-kata darinya, atau hanya berpura-pura tak mengerti dan meminta dia untuk melakukan yang dia bisa dengan memanggil sesuatu. Suara bentakan itu menggema di antara mereka, yang membuat Siwo tak mengerti apa alasan mereka menjadi seperti itu. Namun yang jelas Siwo tahu prioritas utama yang harus dihentikan adalah wanita itu. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun bergegas berlari menuju wanita itu karena wanita itu masih dalam keadaan bugar dan memiliki energi yang lebih besar daripada Cakwang. Walaupun dirinya tak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu, yang jelas dirinya harus mengalahkannya sebelum semuanya terlambat. Akan tetapi wanita itu pun mengeluarkan beberapa jimat dari balik bajunya lalu membacakan sebuah mantra yang berbunyi, "Penakluk, pengusir, pelindung, atas nama perintah Kaisar, datanglah." Bersamaan dengan hal itu, tubuh Siwo pun seperti dirantai saat mendekati wanita itu. Kemudian dijelaskan bahwa mantra penakluk merupakan menaklukkan 1000 jenis hantu, pengusir merupakan mantra pengusiran makhluk jahat. Namun dua mantra itu tak berpengaruh kepada Siwo hingga membuatnya sedikit terkejut. Kemudian wanita itu pun berujar jika dirinya sudah mengeluarkan 3 jimat terbaiknya, namun yang berhasil hanya mantra pelindung binatang saja, dan menyadari jika mantra pengusir setan tak mempan terhadap Siwo. Bersamaan dengan hal itu, tanduk goblin Siwo pun muncul bersamaan dengan godamnya lalu memukul wanita itu. Akan tetapi Siwo terkejut karena pukulannya tak mempan terhadap wanita itu, dan merasa jika mungkin dirinya bisa mengalahkan wanita itu saat energi yang ada di sekelilingnya menghilang, karena pasti ada batasan waktu pemakaiannya atau yang lainnya. Akan tetapi wanita itu saat ini mulai membaca mantra lagi yang bunyinya, "Hukumlah mereka dengan pedangmu yang bengis. Jadikanlah para pendosa itu layaknya tetesan embun saat fajar menyingsing. Dengan sepenuh hati aku meminta, turunkanlah." Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba muncul di belakang Siwo sesuatu energi yang luar biasa hingga membuatnya bergidik merinding. Sedangkan di sisi lain, di rumah Siwo terlihat jika saat ini Yosin menjelaskan jika jumlah shaman yang berjaga di wilayah ini ada 5 orang, tidak termasuk dirinya, di mana ada 3 orang diantaranya merupakan shaman tingkat tinggi, dan 2 lainnya merupakan asisten shaman. Mereka berlima memposisikan diri dengan membentuk persegi memagari apartemen ini. Tabir biasa umumnya hanya menggunakan jimat sebagai poros. Namun dalam kasus saat ini, para shaman sendirilah yang menjadi porosnya sembari terus bergerak. Solhwa pun mengerti dengan penjelasan dari Yosin itu walaupun dijelaskan dengan kalimat yang agak sulit. Lalu menyimpulkan jika intinya hanya perlu mengalahkan para shaman yang menjadi poros agar tabir bisa terbuka. Dan itu pun tak harus semua, karena biasanya tabir yang kehilangan separuh dari porosnya akan hancur dengan sendirinya. Namun Yosin pun menanggapi dengan berujar bahwa itu bukan sesuatu yang sesederhana itu. Walaupun dirinya mengetahui jika mereka adalah siluman yang memiliki kemampuan unggul, tapi sekuat apapun mereka saat ini, tak dapat dipungkiri bahwa mereka pasti belum berusia 666 tahun dan belum mempunyai pengalaman bertarung yang cukup. Kemudian memberikan penjelasan tambahan
jika kekuatan para Saman berbeda dengan para siluman. Karena sebagian besar teknik bela diri dan sihir yang dipelajari oleh para Saman selama ini memang dibuat untuk menangkap siluman. Perbedaannya adalah pertarungan antar siluman merupakan pertarungan yang mengandalkan adu kekuatan saja. Sedangkan jika melawan para Saman, para siluman bisa dikatakan hanya sedang menginjak jebakan yang telah dipersiapkan. Jadi para Saman bukan hanya mengandalkan superioritas dan juga kekuatan saja, namun keunggulan strategi juga termasuk di dalamnya. Lagi pula seperti yang telah dirinya katakan sebelumnya, saat ini ada 3 Saman yang sedang berjaga di sini. Dan untuk menjadi seorang Saman diperlukan kemampuan yang sangat luar biasa. Mereka merupakan orang-orang yang bisa mengalahkan siluman level sakti. Namun seandainya tak bisa menghindari pertarungan, lebih baik mereka melawan salah satu dari 3 Saman itu saja. Karena untuk meruntuhkan tabir ini hanya perlu mengalahkan 2 orang saja sudah cukup. Dan 1 orang lainnya dirinya lah yang akan melawannya. Sementara Seolhwa dan Seolmi bersama-sama mengalahkan 1 orang Saman. Lalu setelah tabir terbuka, mereka harus segera bergerak membawa Ibu Siwo pergi sebelum Saman lain mengetahuinya. Ditambah lagi dirinya tahu lokasi dan kemampuan para Saman yang berjaga. Menanggapi hal itu, Seolhwa pun berujar jika memang seperti itu dirinya tak masalah. Namun saat ini Seolhwa sedikit khawatir dengan Yosin yang sedang dalam keadaan tak bisa menggunakan energinya. Karena sebelumnya dia sudah melumpuhkan energinya sendiri menggunakan tangannya. Menyadari kecerobohannya itu, Yosin pun memasang muka yang tak karuan dan tak bisa berkata apa-apa. Kemudian Seolmi pun mengatakan jika mereka saat ini tak punya pilihan lain untuk bertarung. Namun untuk mengalahkan 2 Saman di tempat seperti ini akan sulit bagi mereka. Meskipun para manusia di sekitar sini sedang dalam keadaan tak sadarkan diri, namun akan sulit untuk memastikan agar mereka tak akan terseret dan terluka akibat pertarungan. Menanggapi perkataan dari Seolmi, Seolhwa pun berdecak lalu berkata entahlah. Karena kemungkinan bukan hanya dirinya dan Seolmi yang berpikiran seperti itu jika dilihat dari tugas para Saman untuk melindungi para manusia yang lemah. Jika tak bisa bertarung dengan pertimbangan itu, maka para Saman akan melakukan hal yang sama juga. Akan tetapi dalam keterpurukan karena kecerobohannya sambil menutup mata dan bersandar pada pintu, Yosin pun mengungkapkan jika mereka tak akan mempertimbangkan hal itu. Karena mereka sangat menginginkan Siwo lebih dari yang Seolhwa dan Seolmi bayangkan. Jadi meskipun nanti akan muncul korban di apartemen ini, mereka pasti akan berusaha menutupinya. Mendengar pernyataan itu, Seolmi pun terkejut dan bertanya apa maksud dari perkataan Yosin itu. Dan juga merasa sedikit berlebihan jika hanya untuk menangkap Siwo, mereka sampai berbuat sejauh itu. Dengan wajah lesunya sambil menoleh ke arah Seolmi, Yosin pun menjelaskan bahwa itu bukan karena Siwo, melainkan karena harga diri dan demi mendapatkan kekuatan 6 bulan lagi, di mana selama 666 tahun ini bukan hanya para siluman yang menantikan malam festival para siluman. Para Saman pun juga sangat menantikannya. Dengan raut wajah yang terkejut, Seolmi pun mengatakan jika dirinya tak mengerti dengan situasi itu. Karena selama ratusan tahun terakhir, para manusia sudah menjalani kehidupan terbaiknya karena tidak ada siluman dalam kehidupan mereka. Kemudian Yosin pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Seolmi itu. Lalu berujar jika setelah terbebas dari para siluman, para manusia bisa jauh lebih berkembang dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Dan tak berlebihan jika itu merupakan masa kejayaan para manusia biasa yang terus membangun setelah mereka berhasil menguasai malam yang tak lagi dikuasai para siluman. Namun budaya, teknologi, kemakmuran, dan kemajuan yang terus dibangun itu menghalangi eksistensi para Saman. Di mana sebelumnya para Saman yang semula dianggap sebagai penguasa peradaban yang melindungi manusia, kini hanya dianggap sebagai golongan aneh yang percaya takhayul dan ketinggalan zaman. Jadi bisa dikatakan perasaan sebagian besar Saman di zaman ini memiliki rasa malu, tak percaya diri, dan penuh dengan keinginan untuk membuktikan dirinya. Dan 6 bulan ke depan merupakan momen yang bisa membuat para Saman tertawa karena orang-orang mulai berteriak ketakutan. Hanya dengan begitu, para Saman yang dianggap ketinggalan zaman selama ini bisa kembali menjadi penguasa dunia.
Maka dari itu, tak peduli berapa korban yang akan jatuh karena kejadian ini, mereka harus berhasil menangkap penjahat utamanya. Karena mereka sudah dengan lantang berbicara kepada pemerintah negara ini bahwa semua akan baik-baik saja. Jadi mereka akan kehilangan muka jika mengingkari ucapan mereka itu. Dengan begitu, saat mereka kembali berkuasa nanti, para manusia biasa tak akan meragukan kemampuan dan juga kewibawaan mereka. Kemudian Sholwa pun berujar, jika bisa disimpulkan bahwa mereka tak perlu ambil pusing memikirkan orang-orang yang tinggal di sini akan terluka atau tidak. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan luapan energi yang luar biasa besar dari tempat lain. Dalam keterkejutannya itu, Yosin menduga jika itu perbuatan Jigwang. Lalu bertanya-tanya kenapa dia sampai membuka gerbang energi seperti itu. Kemudian diinformasikan bahwa kemampuan para saman secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ilmu pembacaan kitab. Cara itu dilakukan dengan menghafalkan kitab suci dan merapalkan ayat-ayat kitab yang memiliki kekuatan suci. Dengan cara itu, para saman dapat meningkatkan energinya dan menggunakan sebagai teknik sihir yang sesuai dengan situasi pertarungan yang dihadapi. Serta kemampuan inilah yang paling banyak digunakan oleh para saman. Kemudian yang kedua adalah pemanggilan dewa. Di antara para saman ada orang-orang yang berbakat yang memiliki kepekaan tinggi terhadap titik gerbang energi dan disebut memiliki kekuatan dewa. Mereka bisa membuka gerbang energi dan menjadikan tubuh mereka sendiri sebagai wadah untuk menerima kekuatan dewa semesta. Lalu berpindah ke tempat Siwo saat ini, energi yang dirasakannya sebelumnya adalah inkarnasi Dewa Jenderal Pedang yang sedang merasuki tubuh Jigwang. Siwo pun terkejut dengan hal itu karena ini pertama kali baginya merasakan tekanan yang besar dari energi dewa di hadapannya. Namun di saat yang bersamaan ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bereaksi dengan energi itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.